Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Seperti gue bilang, kalau kalah udah sekali aja bahasnya. Kalau menang bahasnya berhari-hari, berminggu-minggu kalau perlu gitu. Gini, mungkin berkaitan juga sih sebenarnya dengan kekalahan kita gitu ya. Seperti ada satu item bagian yang gue sempet sebut gitu di episode sebelumnya mengenai striker ya, kesusahan kita dalam mencetak gol. Kalau dilihat bahkan 3-4 pertandingan terakhir, bahkan 10 pertandingan terakhir ya, pencetak gol itu justru bukan seorang ujung tombak atau striker atau nomor 9. Memang dari sejak 2-3 tahun yang lalu kan kelangkaan seorang striker itu terjadi ya dalam dunia sepak bola. Karena dengan yang namanya gaya era sepak bola modern, ya, striker itu dituntut juga untuk bisa ngepres. Jadi striker adalah alat pertahanan pertama gitu ya, ketika tim lawan sedang membangun serangan, dan tidak banyak yang bisa begitu. Sehingga yang namanya striker itu langka. Kalau striker yang bisa ngepres sekaligus bisa mencetak gol, wah itu udah pasti harganya selangit ya. Contoh lah, banyak-banyak striker seperti Erling Haaland, si Osimhen, Alexander Isak, yang sekarang nama-namanya itu lagi mentereng lah ya. Kalau di siapa namanya sekarang sih di Fiorentina, Mosiken ya. Padahal Mosiken itu dulu bekas Everton apa Arsenal tuh di Liga Italia. Nah cuman gini, ini bukan cocok logi sih, cuman gue melihat Manchester United ini secara apa ya, tradisi gitu ya, secara sejarah. Ini bukan maksudnya mau wah kan ungkit-ungkit sejarah, enggak, bukan. Secara tradisi, secara pakem gitu ya, pakem. Kadang-kadang sesuatu yang menjadi tradisi, menjadi pakem itu bukan yang klinik nih ya, bukan yang dipercaya tahayul, bukan. Kayaknya memang harus gitu loh. Itu kalau udah ada tradisi atau satu pakem, lo sepertinya harus terus melanjutkan itu gitu ya. Ya. Kenapa gue bilang gitu? Gini, Manchester United itu secara tradisi, secara pakem gitu ya, itu selalu mempunyai atau membeli striker yang sudah jadi gitu loh. Bukan striker yang namanya di di scouting masih muda terus dibina segala macam tuh, enggak. Ngomong dari sejarahnya, contoh zaman Sir Alex Ferguson, dia itu sampai beli kembali namanya Mark Hughes. Mark Hughes itu udah dari Barcelona, jadi dari Manchester United, pencetak gol ulung, dibeli Barcelona, ya lumayan berkembang. Kalau nggak salah bawa Barcelona juara ya, apa ke final champion gitu, sampai dibeli lagi sama Sir Alex Ferguson. Udah jadi nih striker, dan akhirnya dia memberikan kontribusi yang banyak, membawa Manchester United setelah itu 6-7 tahun kemudian juara Liga Inggris, juara Piala FA, mencetak hat-trick. Itu di awal-awal 90-an. Sampai kemudian waktu itu ada juga namanya Brian McClair, cuman Brian McClair itu sempat menurun. Sir Alex Ferguson beli lagi Eric Cantona, seorang penyerang, striker yang udah jadi. Walaupun dibilang katanya, wah striker lu ngapain beli, striker bermasalah, keras kepala, tapi dengan pendekatan dan bagaimana dia mempresentasikan Manchester United, akhirnya Cantona mau. Setelah itu tahulah sejarahnya kan, membawa juara Liga Inggris. Terus si Mark Hughes udah mulai menua di atas 30 tahun. Sir Alex Ferguson beli lagi striker jadi berkualitas, Andy Cole, dan waktu itu menjadi striker termahal dibeli. Harganya kalau nggak 7-8 juta pon deh, 7 apa 8,5 juta pon. Striker termahal loh saat itu. Mungkin kalau sekarang sama dengan 70-80 juta pon kali. Andy Cole. Terus 3-4 tahun kemudian, Andy Cole itu pencetak gol terbanyak loh di Liga Inggris. Bahkan sekarang dia secara total keseluruhan nomor 2 di bawah Alan Shearer.
pencetak gol Liga Inggris. 3-4 tahun kemudian kalau tuh Andy Cole cedera deh, patah kaki. Dia beli striker jadi Dwight York, ya, pencetak gol terbanyak Aston Villa ya di Liga Inggris. Terus tuh Andy Cole sama Dwight udah menurun, dia beli lagi striker jadi Ruud van Nistelrooy. Nah, idola gue yang lu tahu semua lah tuh gimana kehebatan dia. Ya, jangan ngomongin Ronaldo sama Rooney, karena Ronaldo kan dulu winger, Rooney itu second striker, bukan striker murni dia. Terus ketika Ruud van Nistelrooy pergi ke Madrid, dia beli lagi striker jadi Louis Saha. Ya walaupun Louis Saha waktu itu cedera melulu ya. Oke, dia dapat champion, tapi dia masih merasakan bahwa kita nggak punya striker. Beli lagi striker mahal, termahal lagi saat itu, Dimitar Berbatov. Oh, sebelumnya Carlos Tevez malah dia beli, ya kan, setahun sebelumnya. Setelah itu striker murni lagi nomor 9, penyerang Dimitar Berbatov. 32 juta pon kalau nggak salah. Penyerang termahal tuh. Mungkin kalau sekarang ya sama dengan kayak 67-80 juta pon. Berbatov menurun, dia beli yang namanya Robin van Persie. Lo tau sendiri kan akhirnya dapat gelar. Nah setelah itu mungkin ya strikernya agak striker jadi tapi terlalu tua. Ya sempat kita beli Radamel Falcao, cuma kan itu kan karena baru cedera ya, agak aneh juga sih waktu itu. Terus kita beli Zlatan Ibrahimovic, striker jadi, tapi it works, bisa kasih piala Europa League sama Liga, Piala Liga. Setelah Zlatan dijual sama si Ole, kan sempet kita kayak pas zaman setahun murni pertama Ole kan gol-gol kita kan ya dari si 3 itulah, Martial sama si Greenwood sama si Rashford ya, nanti gue akan coba jelaskan. Setelah itu kita beli apa? Cavani gitu. Jadi historical dan tradisinya pakemnya tuh Manchester United tuh beli striker jadi gitu loh, bukan striker muda yang dibina atau striker dari akademi. Coba deh lo sebutin striker muda atau yang dibina dari akademi gitu ya, atau yang dibeli muda gitu yang akhirnya jadi striker kelas dunia, ada nggak? Martial gagal, Memphis Depay gagal. Kalau ngebicara Ole, waktu Ole kan dibeli muda ya nggak menjadi kelas dunia juga. Bahkan beberapa story kayaknya memperlihatkan Sir Alex Ferguson tuh nggak terlalu mengandalkan Ole aja, cuman Ole Gunnar Solskjaer itu mental dan mental kuatnya dia aja yang membuat dia tuh selalu menjadi super sub gitu loh. Nggak ada, termasuklah Rashford, Mason Greenwood, oke lah masalah pribadi itu seharusnya bisa, tapi Manchester United tuh harusnya beli striker jadi. Ini yang menurut gua satu kepingan terakhir nih, kita harus beli striker jadi. Itu juga alasan United Identity selalu bilang beli Osimhen. Ada yang bilang Osimhen kelakuannya lah segala macem lah, katanya keras kepala. Lo kalau person to person kayak Eric Cantona bisa kok. Jadi karena kita butuh tinggal satu nih, sang predator di kotak penalti itu kita nggak ada. Ya mungkin kita harus beli dari tim sesama Inggris. Jadi Manchester United tuh kalau mau beli striker itu striker murni secara historical, nggak main ampun-ampun yang kelas dunia langsung dibeli. Orang dulu dia pengen beli Batistuta, Sir Alex Ferguson tahu habis Piala Dunia 94 waktu itu. Bahkan kemarin Lewandowski bilang dia udah pengen dibeli tahun 2012 sama Sir Alex. Striker kelas dunia loh tuh dia. Dari Dortmund udah kelas dunia itu dia, Lewandowski. Sir Alex Ferguson tahu gitu loh, bahwa kalau lo untuk menang lo harus punya striker kelas dunia, striker world class, kelas 1, kelas atas gitu loh. Gak bisa kita kalau cuma mengandalkan si Højlund dan Zirkzee yang masih muda ini untuk kita bina. Jadi nggak bisa. Jujur aja gue bilang. Mungkin nanti bisa 5-10 tahun lagi. Tapi kalau untuk kita menyelesaikan yang udah dibangun, lu harus punya satu striker jadi deh. Terus siapa dong bang?
gue bilang bisa Osimhen, gue bilang bisa Alexander Isak. Iya tapi harganya mahal. Satu, bukan duit lo. Kedua, kemarin tadi kan udah gue lihat kan historicalnya, Ferguson tuh mau istilahnya all in untuk seorang striker. Makanya gue agak bingung juga yang pas 2 tahun lalu itu si Ten Hag itu pengen beli si siapa namanya Harry Kane, terus lo pada bilang tapi mahal. Tapi bukan duit lo. Bukan ngambil dari GoPay lo atau ngambil debit dari kartu kredit lo, udah. Tapi emang tradisinya MU itu selalu all in untuk seorang striker. Makanya Roy Keane tuh bilang kan pernah beli Harry Kane karena dia tahu Manchester United itu tradisinya tuh membeli seorang striker striker kelas dunia. Makanya gue bingung kemarin Harry Kane itu si siapa namanya Manchester United ogah pengen negosiasi. Lah kalau gitu ngapain lo beli Mason Mount 60 juta, Onana 40 juta, terus sama si Højlund 70 juta, hampir 80 juta. Mending Højlund gak usah dibeli, Mount gak usah dibeli, dapet tuh Harry Kane. Nah sekarang kalau dibilang ya Alexander Isak misalnya, ya menurut gue ya kalau Chris Wood mungkin udah ketuaan kali ya. Alexander Isak umurnya 25 nih, mau 26 tahun ini, usia emas tuh, striker jadi tuh. Ya tapi Newcastle minta 100 juta, bayar. Kita harus punya striker kelas dunia yang udah jadi. Nggak bisa kita mupuk dari yang kecil gitu, gak. Ya kalau ngomong historicalnya ya ingat aja dulu BB. Striker muda. Nggak taunya melempem. Gue takutnya kayak Zirze sama Højlund nih bakal jadi BB selanjutnya nih. Atau mungkin Motion Keane, kalau emang dia bagus, bisa udah berkembang. Dia kan top scorer Liga Italia sekarang. Kalau di Spanyol sekarang kan si Lewandowski sama Mbappe kayaknya susah. Di Belanda pun sendiri gue nggak tahu sekarang siapa. Gyökeres mungkin 60 juta. Toh dia udah menjadi pencetak gol terbanyak Liga Portugal, tapi kan udah jadi nih orang. Jadi menurut gue harusnya sih summer nanti break the bank. Kita beli antara Isaksen, Gyökeres bodoh amat dibilang mahal, tapi memang sejarahnya Manchester United itu selalu all in, ya istilahnya all in, keluar tabungan lah, kuras tabungan hanya untuk seorang striker. Sehingga kalau lu gini loh, kalau lu punya striker kelas dunia, gue rasa pemain-pemain ini juga kayak belief. Dan si siapa namanya pelatih juga bisa menginstruksikan macam kayak Sir Alex Ferguson, lu kalau nggak kasih Van Persie striker, lu nggak main loh. Jadi semua tuh udah tertuju buat striker, karena dia yakin nih bisa nyetak gol nih, predator nih di kotak penalti. Satu lagi Lukaku, coba Lukaku tuh sebenarnya bagus loh pada saat usia emas. Cuman setelah oleh ya itu aja gara-gara si bupati Manchester tuh nggak pernah mau ngumpan dia. Ya terkesan bahwa dia kayaknya minta bola mulu, padahal dia seorang striker harusnya diumpan. Nah, itu makanya gue bilang kenapa harus punya striker kelas dunia selama ini di Manchester United, karena teman-temannya itu punya belief untuk mengoper ke striker tersebut. Karena mereka tahu, ini predator nih. Kalau sekarang kan mungkin mereka masih ragu akan kemampuan Højlund, kemampuan Zirze. Ini mah kurang bagus-bagus amat lah. Gitu. Sehingga kenapa Beckham selalu bikin crossing ke striker? Karena dia percaya Duatjok bisa golin. Kenapa Ryan Giggs mau umpan passing ke striker? Karena dia percaya. Kenapa Rooney dulu akhirnya selalu umpan ke Van Persie? Ya selain disuruh sama Fergie ya, Sir Alex ya. Karena dia percaya, ini pasti bakal ngecetak gol nih. Jadi kita harusnya nih Ineos ya break the bank lah untuk nanti summer beli striker kelas dunia. Kalau sekarang ya udah kita pakai dulu aja yang ada nih. Ya, kita pakai dulu yang ada. Semoga bisa at least setidaknya membantu kita lebih baik mencetak gol. Mungkin Amorim akan ya tadi kayak gue bilang. Ya nggak salah juga strategi Maino dipasang, ya striker dipasang juga nggak bikin gol, kayak gitu. Oke? Jadi kita tunggu aja antara Osimhen, Isaksen, Gyökeres. Jangan bilang komen-komen mahal bang, udah bukan duit lo, udah itu aja. Ya, dan Manchester United selalu
bayar mahal untuk seorang striker kelas dunia. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.